Ya enggak, biar otak kalian tuh cerdas berpikirnya. Ipar adalah penghasut. Nah, tuh judulnya bagus. Setelah saya cari tahu ini mah ada satu oknum ya. Siap-siap ya, akun-akun yang secara namanya menghina KRO. Tapi si Onsu sih terang-terangan sih bilangnya di Brownies tadi. Kalau dia itu, ya diam-diam kami sudah melaporkan katanya. Harusnya tiga-tiganya mereka minta maaf loh. Bikin ulah dengan ngatain cong segala macem, akhirnya hilang semua. Bisnis hilang, reputasi juga rusak. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gokil Rafli. seperti biasa kita akan melihat video yang sedang viral ada apa aja sih di media sosial. Tapi sebelum itu, untuk kalian belum subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini dan kirimkan hype-nya. Tonton juga sampai habis loh ya. Tanpa lama-lama, kali ini ternyata Bang RO sudah mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Wow, udah kebongkar kan? Udah. Waduh, penasaran nih. Kita langsung lihat aja deh ya. Let's play. Ternyata yang punya akun itu si laki bini itu. Wah. Nih. Mukanya Ya, ekspresinya udah gue sih marah enggak banget banget. sebenarnya. Tapi kalau ini biar aja biar dia tahu tuh. Ya. Apa? Lagi sih. Ipar adalah penghasut. Nah, tuh judulnya bagus. Mana kayaknya? Jangan sama paling anti dia sama gue. Wow, gelap. Cerita gitu, banyak hal yang tiba-tiba satu orang ini dia bisa punya 2 account. Nah, Sampai rapi loh, fitnya sampai rapi banget loh dia. nah ini nih Wow. laki bini ipar udah Ada pasti. yang tahu kalian? Hmm. Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah benar dia atau bukan? Mereka Nah, atau bukan? Itu juga ya. Itu juga. Kita lanjutkan. Let's play. Siap-siap ya, akun-akun yang secara rajin selalu namanya menghina KRO, yang sering live komal, yang mengatasnamakan fanbase, ya, yang punya sosial media platform besar-besar, ya, influencer social media, yang sering FYP, yang sering menggunjing KRO, yang menggunakan kata-kata kasar, yang punya multiples akun, ya, untuk di berbagai macam sosial media, mau di FB, TikTok, atau IG, ya. Makanya kalau live itu jangan gunjing-gunjingan melulu, edukasi, obrolan sehat, jangan cuma bisa ngelempar tantrum, ayo. Ya, siapa tuh kira-kira akun-akun besar yang punya pengaruh? Punya banyak akun cloning. Dengerin nih, Kak Wero ngomong apa, ayo. Cuman yang sangat disayangkan itu adalah ini ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, gitu ya. Sekumpulan fanbase ini mencoba memanfaatkan, menggoreng terus beritanya, gitu ya. Yang akhirnya membuat seolah-olah itu jangan sampai berita ini turun, jangan. Jadi buat aku gini, aku udah tahu semuanya, sudah tahu gitu. Jadi Tahu tuh kan. ini nggak ada kaitannya, ya. Ini nggak ada kaitannya dan nggak usah yang namanya menggoreng-goreng terus pemberitaan. Akhirnya membuat saya, oke, bener nih, lo mau nih, ya, mau gue ngomong nih gitu. Bahkan setelah saya cari tahu ini mah ada satu oknum ya, satu orang punya account banyak, ya, punya account banyak gitu. Jadi emang cloning beritanya tuh orang itu. Iya, seolah-olah dia fanbase-nya. Oke. Ya gitu, soalnya dia fanbase-nya gitu. Jadi makanya dengan alamat yang sama, tinggalnya di Jakarta gitu ya. Jadi udah tahu nih gitu ya. Jadi stop ya, sebelum nanti data-datanya dan yang lainnya semuanya sama gitu. Saya sudah melaporkan itu secara diam-diam juga gitu. Oh iya, ternyata memang orang yang sama. Ini memprovokasi semuanya seolah-olah pemberitaan ini adalah menjadi sebuah kesalahan besar saya dalam proses untuk hak asuh gitu. Please banget jangan dikait-kaitkan dalam sebuah keyakinan gitu ya. Saya memutuskan memiliki keyakinan yang baru. Ya, kita hidupnya sudah masing-masing saja gitu tentang keyakinan ini. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan. Terima kasih buat semuanya, baik yang doa baik, ya doa yang buruk gitu. Kalau buat saya
posisinya saya fokus dengan yang saya kerjakan, tapi untuk orang-orang ya yang tidak ada kaitannya, jadi jangan ikutan menggoreng terus gitu ya, ini terus dibilang mencari kambing hitam, itu enggak, itu memang benar adanya. Ya? Dan buat media-media juga seperti mendapatkan ikan paus di malam Jumat ya. Iya. Jadi semangat semuanya. Bahkan, Tapi ya, bahkan melupakan sebuah kejadian atau musibah besar yang terjadi di Indonesia ini gitu. Ya. Sekumpulan fanbase ini benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi ya mungkin lo tau gue gitu ya. Gue gimana? Ya, tapi gue nggak akan mungkin sampai bisa ngomong begini kalau lu udah pada nggak keterlaluan banget gitu. Ya. Segala keributan yang terjadi di media juga bukan berawal dari gue. ya Allah tahu lo sanggup untuk bisa ngelewatinnya sih Ben. Amin. Jadi lo semangat terus Amin. ya, semangat Amin. terus. Amin. Jadi kalau kayak aku baca di sosial media gitu kan, ya Wah, di saat artikel ngeri banget dan langsung lah keluar grup-grup yang keroyokan masuk gitu. Jadi ya buat aku siapapun mungkin akan bergiliran untuk mendapatkan ujian dari Allah ya, tapi hanya manusia-manusia yang tepat pilihan Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, hati-hati sekarang di media sosial manapun, mau di thread, di FB, di IG maupun di TikTok, hati-hati yang suka namanya menyebarkan isu-isu manipulasi ya, yang suka live komal-komal yang hanya ngomongin kebencian, menghina, melaknat ya, yang menggiring opini, sama juga tuh konten-konten kreator yang punya platform yang benar-benar hanya menghina. Hati-hati sekarang ya kan. Makanya kalau mau misalnya membahas sesuatu itu teori, jangan cuma ujung-ujung menghina seksual orang, menghina agama orang. Ya, mengkendem apapun itu tanpa namanya ada teori pembicaraan atau pembahasan yang pintar. Yang penting menghina itu kalian puas kan? Memang butuh waktu, tapi nanti jangan tiba-tiba nanti 1, 2, 3, 4, 5 kena. Nah, yang kumpul-kumpul kebo nih, modelan kayak junjungannya hati-hati juga nih ya, yang komal-komal becek. Nah, ini hati-hati untuk kalian ya, para eda-eda khususnya ya, yang apalagi kemarin tuh yang kacamata tuh, itu kan bahasanya aduh ngeri-ngeri karena banget menurut gua kelihatan ya tingkat level kecerdasannya tuh di sebelah mana gitu. Kalau udah ngomongin kayak ngehina-hina, kayaknya dia itu udah mentok gitu ya. Udah bingung mau gimana lagi, akhirnya cuma bisa ngehina gitu sih. Itu. Kita lanjutkan. Let's play. Cuman kita bagusip dulu tentang pernyataannya si Onsu yang di Brunis. Bagus sih. Ternyata itu dia sudah punya salah satu akun besar ya. Ini satu orang itu tapi punya banyak akun, ya kan? Tapi dia itu udah diam-diam melaporkan si orang ini, karena orang ini tuh terlalu menggiring opini dan hal-hal yang bukan ranahnya dia itu disebarluaskan sama dia, ya kan? Hoaxnya makin menjadi-jadi dan dia itu menggiring orang-orang yang ada di Komal itu untuk membenci si Onsu. Di Komal. Jadi orang ini tuh sudah diam-diam kami laporkan katanya, karena kan diteliti akun yang satu setelah dilacak-lacak itu akunnya dia juga, akunnya satu setelah dilacak-lacak itu akunnya dia juga, akun yang satu setelah dilacak-lacak itu akunnya dia juga. Orang yang sama ya. Orang sama. Tapi semua boti-boti eda-eda pantai itu belum tahu diri mereka. Tapi si Onsu sih terang-terangan sih bilangnya di Brunis tadi, kalau dia itu ya diam-diam kami sudah melaporkan katanya. Iya kan, makanya sekarang itu kalau komal-komalan itu jangan terlalu mengada-ada. Itu. Ya, jangan terlalu mengada-ada. Iya guys, tuh kan si Onsu mah biar diam-diam juga, tapi banyak pergerakannya si Onsu tuh banyak. Nah, ini nih diam-diam menghanyutkan loh. Bang RO. Dan kayaknya semakin jelas ya, ini tuh udah diturunkan tim cyber ya. Udah jelas. Jadi dong. harus lebih berhati-hati juga nih ya buat kalian-kalian yang ya terlalu banyak menghina ya, karena orang tuh lama-lama ada batas kesabarannya juga sih. Ya ada dong. Kita lanjutkan. Let's play. Ya kan kamu kan ngatain Karuben, kenapa kamu gak ke dia gitu loh. Heran deh Wenda. Nah. Tahu ya. Jadi aku kalau pas lagi lihat itu cuman oh iya udah gitu, karena oh iya udah yang gue fokus mau ketemu anak kok gitu. Terus adeknya kenapa gak minta maaf juga? Maksudku oke, yang mana ini? Adeknya juga kan semua itu satu komplotan itu kan harusnya minta maaf juga dong. Baik yang sama namanya siapa satunya itu perempuan yang katanya Manda itu. Harusnya tiga-tiganya itu harusnya
mereka minta maaf loh. Betul. Harusnya loh. Secara langsung. Misalkan nggak, ya bukan hanya secara langsung aja, tapi ya tetap secara sosmed kan ini kan menyebarnya di sosmed. Ya iya, itu tersebarnya di sosmed, ya minta maaf juga secara sosmednya. Karena kan ya sekarang tuh klarifikasi pasti dari sosmed. Udah pasti. Dan tidak hanya itu, minta maaf lah secara langsung. Ya kalau memang minta maafnya tulus. Nah, itu juga. Jangan cuma formalitas gitu loh ya. Ya jangan dong. Kita lanjutkan. Let's play. Memang terlaluan si Onsen ini. Setiap pagi dia muncul dengan brand-brand baru ya. Muka tebel banget, tahu dia bermasalah. Dia seorang penipu. Dia katanya punya 3 huruf. Dia congkicong. Dan dia koleksi juga foto burung pipit-pipit masyarakat. Apalagi berondong-berondong. Kok berani ya semua brand-brand ini antri. Dari Pronas, Pronasional, dari juga semua itu keripik-keripik, shampoo, power bank, setiap hari banjir live-nya itu. Iya benar. Tapi kenapa ya tim Sawer itu kering kerontang? Tidak ada satupun brand yang masuk. Apalagi kan ada gebrakan tentang daging wagyu itu. Harusnya semua daging wagyu dari Eropa, Australia itu muncul. Untuk cari, tolong Saweran endorse dong, endorse. Kami mau promosi wagyu kamu. Apalagi si Marijon udah kasih clue. Itu ya si kucing Anggora, harus semua brand-brand kucing Anggora masuk. Dari kutu kucing sama shampoo, biar jembutnya semakin halus. Aneh sekali ya, ini ada anomali. Kenapa masyarakat dan brand-brand lebih percaya sama Onsen yang terlaknat ini, yang suka koleksi burung, foto burung vivid yang diserahkan dengan sengaja oleh para korban. Jadi dia mancing-mancing seberondong-berondong gitu. Kirim dong foto burung pipit lo. Dikirim lah dengan penuh kesadaran. Kalau lo mau koleksi foto burung vivid, Google aja banyak tuh. Ada apem, ada vivid, ada lato-lato, ada melon-melon, semua ada di situ. Nggak usah lo minta koleksi burung vivid dari orang-orang. Kalau orang itu menyerahkannya, artinya memang dia sengaja. Mungkin ada transaksi atau suka sama suka. Terus gimana dong? Ya, mereka akan melaporkan si Onsen. Dengan pasukan tim Chong itu yang menyerahkan foto burung pipitnya ke dia, mereka akan menuntut, kenapa kami dipakai? Ya, sedangkan mungkin suka sama suka. Apalagi Onsen mungil begitu, apakah dia bisa menaklukkan Chong berotot itu, GGS ganteng-ganteng sekong, ditaklukkan. Orang gede-gede begitu otot di gym, terus si Onsen mungil, terus mereka suruh tersungging begitu. Kayaknya enggak deh. Kalau itu terjadi pun, suka sama suka. Terus, yang menikmati siapa? Chong itu juga menikmati, si Onsen menikmati, tapi pendukung sabarannya yang sewot. Kenapa dia itu suka koleksi burung pipit? Kenapa dia suka foto sama burung balado, tarang Belanda, pisang Ambon, pisang Raja? Kenapa? Terlaknat dia. Yang keberatan harus Saweran ke hakim. Hakim, gue ini keberatan. Mata laki gue kencang. Dia suka itu koleksi foto burung pipit, berondong-berondong. Terus hakim bilang, so what gitu loh. Kalau gak suka, cerai aja. Selesaikan. Ini gak heboh. Dibikin huru-hara, menjatuhkan orang. Dan brand semua ikut ini. Gue bingung tuh. Kalau memang brand ini tahu bahwa ini manusia terlaknat, gak mau tuh mereka merusak reputasi mereka. Apalagi Pronasional. Ya, nanti tinggal masuk barang-barang dari pemerintah, dari BRIN itu, sendal jepit sama keripik balado ya, dari Oke Gas. Ntar lagi juga IKN kali ya, duta IKN nih, ini si Onsen. Nanti juga apa, duta itu, api kebakaran di Kalimantan. Lihat aja, aneh, kenapa? Tapi kalau Saweran kering kerontang, orang menjauhi. Dari situ saja sudah kelihatan. Masyarakat, persepsi, logika masyarakat dan brand, mereka bisa memisahkan antara koleksi burung pipit, foto, sama kerja. Kalau di sana blunder semuanya. Mereka itu bikin ulah dengan ngatain Chong segala macam, akhirnya hilang semua. Bisnis hilang, reputasi juga rusak. Jadi di situ logikanya. Jadi fakta membuktikan. Lo mau keluar-keluar, mau sudut-sudutin orang, ya yang bego lo. Brand gak bego. Tim Saweran yang bego menurut gua. Wow. Mau bongkar aib orang, berusaha membongkar aib orang. Terus EGP. Kalau Onsen suka koleksi foto burung EGP loh ini.
Itu kan hobi. Emang kenapa? Ganjar aja dulu suka nonton film bokep. Waduh. Wow, nyambungnya ke situ Om Bule. Waduh. Jujur kita gak tahu. Wow. Wah, ini tapi pembahasan burung pipit banyak banget Om. Aduh, kebanyakan kok ini ya. Tapi ya gue ikut senang ya dengan ada brand-brand masuk yang khususnya itu brand-brand besar juga loh yang masuk ke live-nya RO. Tidak seperti yang sebelah itu ya, kerontang gitu. Kita lanjutkan. Let's play. Gila ya, live-nya Ruben sekarang dipercaya oleh brand-brand. Brand-brand besar. Tuh. Masya Allah, rezeki ya, rezeki ayah soleh. Itu si Ono. Brandnya kabur. Ada sekarang cuma daster. Itu juga gak laku. Kesian banget ya. Makanya jadi orang jangan jahat, jangan ya menaruh. Ya, menaruh sih lu. Jadi begitu deh. Kasian ya, gak laku. Terus mau ngapain? Live gak laku. Mau ngapa-ngapain, nyanyi gak bisa, acting gak bisa, joget apalagi. Lebih bagus congcorang. Terus ngapain coba? Tuh lihat tuh ya. Makanya jangan jahat. Cong, gue gak butuh duit lu. Diam. Kena karma Semuanya sih dari awal video yang tadi kan, yang diparodiin sama Mbak Tessa ya. Iya. Yang cincong itu kan berawal dari situ akhirnya brat. Ya, ramai ya. Habis sudah. Kita lanjutkan. Let's play. Obat mana obat jangan lupa nih kacamata. Ambil kacamata-matanya kabur. Ambil. Nah, sekarang pakai kacamata kan, nah, rambut udah keren kan. Nah, oke. Sekarang kita ngomong, hey pemuja Rukawi, kalian dengar ya. Gue mau tanya sama kalian kenapa sih sebel banget sama gue? Gue kan gak menyinggung kalian, kenapa kalian marah? Ya kan? Kita komentar yang gue naikin tuh kalian marah aja gitu. Mau status gue, mau foto gue, mau video gue, marah-marah mulu kalian ini. Kurang obat. Minum obat dulu sana. Kasihan kamu. Gara-gara status gue yang satu ini, tadi pagi gue naikin, gue dibully oleh pemuja Rukawi di kolom komentar. Sini gue mau jelasin buat kalian ya. Itu status kan status gue. Gue juga gak sebut nama. Di situ kan gue bilang aku pengen ganti pengacara. Ya iya dong, emang kalian doang yang punya kasus. Jadi gue mau cerita ya. Jadi gue tuh punya 2 kasus ya kan. Kasus pertama itu gue udah punya pengacara lama. Nah pengacara lama gue ini dia nangani kasus gue yang pertama. Sekarang gue kena kasus yang kedua. Kenapa gue gak mau pakai pengacara pertama di kasus kedua? Karena di pengacara pertama itu gara-gara dia semua aib gue terbongkar di publik gitu loh. Yang tadinya gue rahasiakan terbongkar semua. Nah sekarang kasus kedua gue mau ganti. Gue gak mau lagi pakai dia. Gue takut nih di kasus gue yang kedua nanti ada aib-aib gue masih tertutup terbongkar lagi. Makanya gue perlu ganti pengacara ya gak sih? Beda kasus dengan beda pengacara, kalian paham gak? Paham dong, ya kan? Apa yang kalian tersinggung? Ini deh, kasihan kamu. Kamu butuh obat apa? Butuh obat penenang kali ya? Biar kalian tuh gak marah-marah. Gue heran deh, kalian marah-marah mulu sama gue. Gue bikin status gak menyinggung nama kalian, gak ada sebut-sebut nama lo. Gak ada kan, gue kan bikin namanya, gue kan konten kreator ya kan. Konten kreator gue itu gue bahas tentang para artis ya. Siapapun artisnya pasti gue bahas. Yang lagi viral ya gue bahas dong. Yang lagi viral gimana sih kalian ini? Gue naikin status teks cerita gue, kalian marah, kalian sebut-sebut nama, kalian gini-gini. Padahal gue kan cuma nulis doang tuh. Gue gak nulis nama siapa enggak kan. Tapi kalian tuh suka salah artikan. Gue naikin foto gue bikin captionnya, kalian sampai marah-marah juga. Katanya gue menyinggung junjungan kalian. Kan gue gak pernah sebut nama. Yang gue heran tuh kalian itu, ya kan? Gue gak sebut nama siapapun, tapi di situ kalian selalu sebut nama ini. Padahal gue gak sebut nama. Jadi kalian butuh obat, sekaligus butuh kacamata. Kalian butuh obat penenang, butuh obat vitamin, supaya otaknya cerdas gitu ya kan? Ya enggak, biar otak kalian tuh cerdas berpikirnya. Baca dulu tuh konten gue, teks gue, tulisan gue tulisnya gimana, maksudnya apa gitu loh. Jadi gak usah merasa tersinggung ya kan. Ini lagi marah-marah. Katanya gue gak ada punya kerjaan. Emang kenapa kalau gue gak punya kerjaan? Hah? Lu mau kasih kerjaan buat gue? Ya kan? Duduk ini aja bekerja. Gue ngomong aja bekerja. Ya gak sih? Namanya juga kerja. Berarti ada kata kerjanya. Kalau gue diam, nah itu gue gak bekerja. Kalau gue ngomong gue kerja. Gue bikin konten, gue kerja, ya kan? Gue masak, gue kerja. Gue minum, gue kerja. Kerja itu banyak, jangan salah artikan. Yang penting gue gak nipu orang, ya gak sih? Sampai jadi tersangka segala gitu. Itu intinya, jangan menipu, ya kan? Gitu. Tapi lu jangan nipu-nipu orang, gak boleh, dosa lo dosa. Ingat ya, menipu itu bukan cobaan.
Ya, menipu itu kamu sedang mencoba-coba gitu loh. Nah, kalau cobaan itu berarti orang yang mengalami kerugian. Kalau selagi tidak sebut nama, kalian jangan sebut nama di situ. Kalau kalian sebut nama berarti benar dong, ya nggak sih? Yang penting kalau punya hutang jangan balikan diri, jangan kabur, jangan unfollow, bayar hutangnya. Kalau misalnya ada tersebar isu-isu yang menurut Anda isu ya fitnah, ya tinggal laporin aja. Udah sesimpel itu. Ya dia ngomongnya nggak sebut nama. Ya. Memang. Tapi kan sarkasnya semua jelas. Kayak menurut gua sih. Tapi nggak tahu menurut kalian apakah sama dengan yang kita pikirkan atau enggak? Maksud dia? Kita lanjutkan. Let's play. Jadi bukan berarti orang di penjara itu dia tidak bisa melakukan aktivitas atau berkomunikasi sama keluarga, bukan, tetap bisa berkomunikasi lancar. Sekarang zaman udah berubah, sekarang ada wartel yang ada video call-nya, jadi kalau usah bertanya-tanya lagi. Nikita Mirzani ini menggunakan haknya sebagai tahanan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya, dan Nikita Mirzani menggunakan hak berkomunikasinya itu di wartel Suspas yang ada di Rutan Pondok Bambu. Live itu kan bukan Nikita Mirzani ya. Yang live itu kan ada lawan bicaranya, ya kan? Iya. Betul, itu akan menjadi bagian kajian dari kamu. Ya, sekali lagi, hak untuk berkomunikasi, tolong ya disampaikan. Hak untuk berkomunikasi ini bukan hanya untuk Nikita Mirzani, tapi seluruh warga binaan dan tahanan. Saat ini kan Nikita Mirzani sebagai tahanan ya, itu diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi untuk para eda-eda yang kemarin ya, kok bisa gitu kan, Nikmir nelfon atau voice note atau telepon gitu kan. Ya ini penjelasannya, kalian kemana aja, kok kurang update. Waduh. Aneh gue mah. Terlalu lama diam di gua kayaknya. Itu. Kita lanjutkan. Let's play. Paling nggak buat ngobatin lambung kamu lah ya. Wow. Maka biar nggak bau lagi. Ya Allah, jadi selama ini Cio Biar nggak kucing bau sama lambung. kayak kamu. Terus aku dibilang kelinci apa sih maksudnya? Jadi Cio nggak suka sama aku, Cing. Aku dibilangnya bau lambung. Pas kameramen sama aku bau lambung ya. Cio nggak cinta sama aku ya. Dia cintanya sama sesama juga. Sama ini berarti Cio nggak cinta sama aku, diajak kucing katanya. Nggak cinta sama Sarwendi, aku cuma dimanfaatin kalau begini. Happy birthday pada Lileo, aku jadi dapat kopi gratis dia. Kamu Sarwendi ya? Tante tahu. Tahu. Ya Allah, kasihan banget sih. Dia dapat apa enggak? Tante tasnya bagus juga ya. Oh iya. Ini limited loh. Limited ya? Iya. Nih. Paling nggak buat ngobatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung. Maka biar nggak bau lagi. Ya Allah, dikasih limit banyak banget ya. Makasih Tante ya. Wow, ini Mas Bobby ternyata dapat saweran loh ya. Dan buat obatin lambung loh itu kocaknya di situ sih. itu sih kocak banget ya. Dan tadi kan ada momen yang Wah, itu. Kali ini kita bacain komentar yang ada di video sebelumnya. Ya. Komentar dari Tin Sutini. Jangan lawan orang baik kau SW. Bakal rasakan akibatnya. Nah, contohnya tadi ya, RO sudah menambah brand tuh kerjasamanya kan. Tuh. Sedangkan yang sebelah kan, masih ya gitulah. Dan ada komen selanjutnya dari Yati Nur Hakim. Abang bule kalau ngomong suka cas-cis-cus tapi bener omongannya. Waduh. Ada lagi nih Udin Petot sama Marijan. Nah, tadi ada tambahan Marijon. Aduh, tapi yang tadi pembahasannya pipit mulu tuh. Banyak banget ya pembahasan pipitnya tuh. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian mensupport lebih Kadinoki, kalian bisa kirimkan super thanks ya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Klik video di sebelah kiri untuk berita paling baru atau video di sebelah kanan yang sudah dipilihkan YouTube khusus buat kamu.